Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dava Nantoro dari Prodi Sistem Informasi 2022B dengan NIM 2205 12411 Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menginstalasi OS dan import OVA Oracle VirtualBox. Jadi sebelum itu Apa itu apa itu VirtualBox? Jadi VirtualBox adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama yang sedang berjalan pada komputer mereka. Nah, dengan menggunakan VirtualBox ini, pengguna dapat membuat dan menjalankan mesin virtual di dalam komputer mereka yang berfungsi seperti komputer mandiri dengan sistem operasi sendiri. VirtualBox dikembangkan oleh perusahaan Oracle dan tersedia secara gratis sebagai perangkat lunak sumber terbuka atau open source. Memaknakan bahwa pengguna dapat menggunakan akses ke kode sumber VirtualBox dan memodifikasinya sesuai kebutuhan mereka. Di dalam VirtualBox ini, pengguna dapat membuat mesin virtual yang didukung oleh berbagai sistem operasi termasuk Windows, Linux, Mac OS, Solaris, dan banyak yang lainnya. Pengguna juga dapat mengatur jumlah memori, ruang penyimpanan, dan sumber daya lain yang akan dialokasikan untuk setiap mesin virtual. Mesin virtual ini berjalan dalam jendela terpisah dalam sistem operasi utama dan dapat digunakan untuk menginstal dan menjalankan aplikasi, melakukan pengujian, atau mengeksplorasi sistem operasi yang berbeda tanpa harus menginstalnya secara fisik di komputer utama. VirtualBox juga mendukung fitur seperti berbagi file antara mesin virtual dan komputer utama yang kita gunakan, pengaturan jaringan yang fleksibel untuk menghubungkan mesin virtual dengan jaringan luar, snapshot untuk membuat cadangan dan mengelola status mesin virtual, serta kemampuan untuk mengembalikan mesin virtual dengan pengguna lain atau menggunakan mesin virtual yang dibuat oleh orang lain. Secara keseluruhan, VirtualBox ini adalah alat yang berguna untuk virtualisasi, memungkinkan pengguna untuk menjalankan dan mengelola beberapa sistem operasi di dalam satu komputer fisik tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Kemudian, kita akan melakukan tutorial bagaimana cara kita menginstalasi VirtualBox ini. Pertama, kita harus mempunyai file yang terlebih dahulu, yaitu di sini saya menggunakan VirtualBox 6.1.2. Di sini kan kita buka VirtualBox-nya. Nah, di sini ternyata laptop saya tidak bisa karena ternyata ada Windows security-nya itu yang ngebuat aplikasinya tidak bisa berjalan. Jadi sebelum untuk menjalankan operasi ini, kita harus mematikan Windows security-nya karena laptop saya ini ada di core isolation. Jadi core isolation itu harus dimatikan. Nah, di sini saya membuka Windows security-nya. Di sini saya mau mematikan core isolation-nya. Nah, kemudian di sini kita mematikan core isolation. Nah, untuk menggunakan atau mengaktifkan ini kita harus merestart PC atau laptop kita. Nah, di sini saya sudah merestart PC atau laptop saya. Nah, kemudian kita akan membuka aplikasi tadi. Nah, kemudian kita akan menginstal VirtualBox ini. Kemudian kita buka. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Sini menunjukkan welcome to the Oracle VM VirtualBox 6.1.2 Setup Wizard. Kemudian di sini kita next. Nah, di sini kita lanjutkan saja. Kita next saja. Di sini dibiarkan tetap harus dicentang. Kemudian kita next. Nah, kemudian sini ada tanda warning, kita yeskan saja. Nah, kemudian kita install. Nah, di sini kita menunggu statusnya untuk penginstalan VirtualBox-nya ini. Ini karena ada user account control di laptop saya, jadi kita yeskan saja. Nah, di sini sedang menginstal.
Nah, di sini kita dikasih peringatan karena laptop saya menggunakan security software bawaan, jadi dia muncul peringatan seperti ini. Jadi kita install saja, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita finishkan. Nah, di sini akan muncul virtual box-nya itu. Kemudian kita perbesarkan. Ini tampilannya ya, tampilan dari VirtualBox Manager. Kita masukkan ke file, kita preference. Nah, di sini ada general, ada input, ada update, language, display, network atau extension proxy. Nah, kita di sini extension, kita tambah di sini ada tanda plus di sini kecil di sini. Kita pencet ini. Nah, kita masukkan file ini Oracle VM VirtualBox Extension Pack. Nah, kita di sini pencet, terus kita open. Di sini ada muncul tampilan untuk menginstal ini. Dan ini kita install virtual. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada lisensinya. Kita scroll bawah. Nah, kalau kita udah scroll ke bawah, kita bisa pencet I agree di sini. Nah, di sini extension sudah berhasil diinstal. Lalu kita pencet OK. Nah, kemudian di sini menampilkan bahwa Oracle VM VirtualBox Extension Pack ini sudah terinstall. Kemudian kita OK. Kemudian selanjutnya kita ke new di sini. Nah, di sini kita disuruh mengisi create virtual machine. Di sini kita ngisi nama, kemudian kita kasih nama Windows XP. Nah, di sini sudah ngisi nama. Nah, di sini kemudian kita terserah kita mau menyimpannya di mana. Kita pindahkan. Di sini kita pindahkan ke terus ini bikin folder baru. Nah, kita pilih folder ini, select folder. Nah, kemudian di sini kita sudah memilih tipenya karena di sini saya milihnya Microsoft Windows, jadi Microsoft Windows saja. Kemudian versinya kita bisa milih di sini. Tapi saya memilih Windows XP yang 32 bit. Nah, setelah itu kita pencet next. Nah, di sini kita bisa memilih memory size yang kita mau. Kita bisa memilih berapapun yang kita mau, tapi kita disarankan untuk di 192 MB. Kemudian kita next. Nah, di sini kita disuruh memilih hard disknya dan disarankan untuk mempunyai hard disk sampai 10 GB. Di sini kita bisa milih do not add a virtual hard disk atau create a virtual hard disk now atau use an existing virtual hard disk file. Karena kita belum ada, jadi kita buat create virtual hard disk now. Kemudian kita create. Nah, di sini ada pilihan hard disk file type-nya. Di sini ada VDI atau Virtual Box Disk Image, VHD Virtual Hard Disk, VMDK Virtual Machine Disk. Nah, di sini kita memilihnya VDI aja karena dari awal sudah terpilih VDI. Kemudian kita next. Nah, di sini ada storage on physical hard disk. Di sini kita memilihnya yang sudah terpilih saja, yaitu dynamically allocate. Kemudian kita next. Kemudian sini menampilkan file location and size. Nah, di sini kita memilih mau di mana kita menyimpan atau kita buat file yang sudah ada tempat khususnya. Jadi karena saya masuknya di file dokumen folder baru Oracle, jadi sudah otomatis gitu ya. Nah, kita di sini bisa memilih untuk virtual hard disknya berapa. Sini maksimal sampai 2 terabyte. Nah, karena di sini recommendednya 10 GB, jadi kita tidak perlu mengubah-ubahnya, jadi tetap 10 GB. Kemudian kita create. Nah, di sini akan langsung muncul tampilan general, name Windows XP, ada sistemnya dengan base memory 192 192 MB, ada boot order, ada floppy optical hard disk,
Kemudian displaynya video memori 16 MB, ada storage-nya dengan normal 10 GB, ada audio, kemudian networknya. Sini ada USB, set foldernya non, description non. Nah, di sini ada previewnya dari Windows XP. Kemudian selanjutnya setelah sudah jadi seperti ini, kita lanjut ke setting. Nah, apabila sudah muncul tampilan seperti ini, artinya kita sudah berhasil mendownload Windows XP 32 bit. Dan di sini ada sistemnya yang sudah muncul sebelumnya ini di belakang ini. Sini ada displaynya, ada storage, audio, networks, serial ports, USB, share folders, user interface. Nah, karena kita sudah mengecek semuanya, kita mencet OK. Kemudian selanjutnya kita mencoba untuk start Windows XP-nya ini. Nah, kita start. Sini kita nunggu loading. Nah, di sini muncul select startup disk. Nah, kita disuruh memilih untuk virtual optical disk filenya atau physical optical drive. Karena di sini masih empty, jadi kita nggak bisa startnya. Nah, kita ditambahkan di icon ini. Nah, kemudian kita di add filenya di sini karena kita sudah punya filenya. Nah, sini nama filenya mini XP. Nah, kemudian kita baca, kita open. Kemudian karena di sini ada ISO karena saya mempunyai aplikasi virtual ISO, jadi kemudian kita choose. Nah, sini sudah muncul yang tadi sebelumnya empty sudah menjadi mini XP. Kemudian kita start aja ini. Nah, di sini kita menunggu sedang booting. Nah, di sini adalah tampilan dari virtual box-nya. Sini kita bisa silang. Sini ada My Computer, My Workplace, 7-zip File Manager, ada Boot CD WinTools, Clear Time CMD, Command Prompt, Network, Task Manager, Windows Explorer. Di sini ada jam, ada control. Sini ada tab-nya itu, ada Start, ada programnya. Kemudian kita matikan Windows XP ini bisa melalui X, tapi lebih baik dari start ini aja di shutdown ini. Kita shutdown. Di sini ada pilihan, ada restart, power down, shutdown, atau restart. Yang di sini ada eject. Di sini kita oke aja. Nah, di sini tampilan Windows XP sudah di shutdown. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba menginstalasi Windows XP yang yang lebih baik daripada Windows XP ini. Kemudian instalasi selanjutnya kita coba mengimport. Sini ada import appliance. Nah, ini local file system itu berarti tandanya laptop kita atau komputer kita. Nah, di sini kita masukkan filenya. Nah, di sini saya mempunyai file namanya PC dengan tipe Open Virtualization Format Archive atau bisa disebut OVA ya. Nah, kemudian di sini kita open. Nah, di sini sudah muncul filenya yang kita pilih tadi. Kemudian kita next. Nah, di sini akan muncul tampilan appliance settingnya. Di sini ada namanya, ada produk Windows XP, Microsoft, dengan vendor dari Bapak Agus Prihanto selaku pengajar mata kuliah sistem operasi dengan version Windows XP SP3. Kemudian ada GSA, CPU-nya 1, RAM-nya 192 MB dengan tampilan seperti ini. Kemudian kita import. Nah, di sini akan muncul software license agreement. Nah, di sini ada peringatan bahwa appliance Windows XP ini hanya boleh digunakan untuk simulasi atau emulasi pembelajaran. Dia tidak ditujukan untuk komersial. Jadi di sini hanya untuk murni untuk simulasi dan bukan digunakan untuk kepentingan.
sendiri atau komersil atau disebarluaskan. Nah, kemudian kita menyetujui ini dengan agree. Selanjutnya kita menunggu importing appliance ini selesai. Nah, di sini sudah selesai. Sini akan menampilkan dari OVA yang tadi sudah saya sudah saya import. Sini ada video memori menampilkan 18 MB. Sini ada description-nya yang tadi sebelumnya nggak ada. Kemudian kita coba mengecek OVA ini kita setting. Nah, di sini namanya PC karena dan sebelumnya itu Windows XP. Tipenya juga masih sama dengan versionnya masih sama. Kemudian sistemnya hampir sama kayak tadi. Displaynya ada yang berbeda. Kemudian ada storage, ada audio, network, serial port, USB, share folder. Nah, kemudian kita oke saja. Nah, kemudian kita mencoba untuk men-start PC ini. Nah, di sini kalau di sini lihat ada drop down di sini, kita bisa normal start atau headless start atau detachable start. Nah, kita normal start aja. Nah, kita menunggu booting dari Microsoft ini. Nah, kemudian di sini sudah menampilkan tampilan dari PC OVA yang sudah kita import tadi. Sini ada tabnya, ada Start, ada Mozilla Firefox, Bean, Windows Explorer, Command Prompt, Network Connection, Boot, Show Desktop, Winbox. Sini kita coba full kan supaya terasa seperti kita menggunakan Windows XP. Kemudian kalau kita sudah cukup untuk mengecek PC ini, kita bisa matikan saja Start. Nah, di sini ada admin, internet, email, terus Windows XP, Command Prompt, Notepad. Nah, ya seperti Windows XP pada umumnya. Kita bisa log off, tapi kita turn off aja. Turn off komputer. Sini ada pilihan dari start, turn off, dan seperti khas Windows XP, dia layar belakang ini akan berubah menjadi abu. Kita turn off. Nah, di sini Windows XP sedang logging off dan shutting down. Nah, akhirnya kita sudah mematikan PC ini. Jadi itu adalah bagian dari tutorial instalasi OS dan import OVA Oracle VirtualBox. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk instalasinya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan VirtualBox ini yaitu alat yang berguna untuk virtualisasi, memungkinkan pengguna untuk menjalankan dan mengolah beberapa sistem operasi di dalam satu komputer fisik tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Jadi VirtualBox ini sangat bagus untuk pengguna yang membutuhkan sistem operasi tapi terhalang oleh perangkat keras tambahan. Jadi kita bisa menambahkan virtualisasi sistem operasi ini jadi tidak menyulitkan untuk kita. Baik, cukup sekian dari saya penjelasan tutorial instalasi host VirtualBox dan import OVA. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dava Rehan Antoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.